Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini saya mengajak kita untuk melihat satu bagian dari Alkitab. Kita akan membaca bersama dari surat 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-14 sampai yang ke-16. Pada bagian ini tercatat demikian: Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca ayat yang barusan kita dengarkan bersama ini, kita akan tahu sekali bahwa isi dari apa yang dituliskan Rasul Petrus ini jelas sekali berkaitan dengan nasihat yang bersifat etis atau yang berhubungan dengan bagaimana seharusnya orang percaya itu memiliki cara hidup yang benar di tengah-tengah dunia ini. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahu ada banyak sekali alasan yang mendorong seseorang atau seorang manusia di dalam dunia ini untuk menjauhkan dirinya dari segala hal yang buruk, yang berdosa, yang melawan hukum, dan lain sebagainya. Nah, yang paling mungkin adalah alasan personal. Misalnya, kenapa seseorang itu tidak melakukan sesuatu kegiatan yang berhubungan dengan pelacuran misalnya. Mungkin alasan yang paling mendesak atau yang paling utama bagi dia adalah supaya dia terhindar dari segala macam penyakit dan daripada segala macam alasan medis yang mungkin akan timbul oleh karena ulahnya tersebut. Nah, Bapak Ibu, mungkin juga ada orang yang mempertimbangkan begitu serius kalau dia tidak melakukan hal yang melawan hukum, misalnya tidak melakukan korupsi, maka itu adalah karena dilandasi oleh alasan bahwa dia menjaga nama baik, menjaga reputasi keluarganya, supaya secara sosial orang tidak memandang rendah akan keluarganya, akan nama baik keluarganya kalau misalnya dia melakukan tindakan korupsi dan akhirnya ketahuan. Nah, kalau kita membandingkan misalnya bahwa ada orang-orang yang tidak peduli terhadap alasan personal atau alasan sosial seperti itu, lalu dengan sembarangan, dengan serampangan hidup di dalam dosa, melakukan hal-hal yang buruk tersebut, tentu alasan-alasan yang bersifat personal atau yang bersifat sosial tersebut jauh lebih baik adanya. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita kembali kepada apa yang kita baca pada pagi hari ini, kalau kita mendengarkan apa yang Rasul Petrus tuliskan pada bagian ini, maka kita akan mendapatkan satu gambaran yang jauh lebih mendalam lagi dari alasan mengapa kita tidak boleh melakukan kehidupan yang berdosa di dalam dunia ini. Mengapa kita harus memiliki kesaksian hidup yang benar di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan, di tengah-tengah dunia yang begitu hidup di dalam segala hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan itu. Nah, mengapa kita harus hidup menjadi anak-anak yang taat? Mengapa kita tidak harus melakukan hal-hal yang menuruti keinginan daging kita seperti pada waktu kita masih ada di dalam keberdosaan? Nah, alasan yang dikemukakan oleh Rasul Petrus pada bagian ini adalah alasan yang sangat-sangat fundamental, sangat-sangat hakiki sekali. Dan alasan tersebut adalah alasan teologis. Di ayat yang ke-15, Rasul Petrus mengatakan, hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia. Dia siapa? Dia Allah yang kudus, yang telah memanggil kamu. Dan karena dikatakan juga, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Jadi di sini Rasul Petrus membawa kita untuk melihat bahwa alasan kita harus mempertahankan kesucian dalam hidup kita ini, alasan bahwa kita harus hidup di dalam ketaatan, alasan bahwa kita harus mematikan segala sesuatu yang duniawi menjadi bagian daripada kesaksian hidup kita yang memuliakan Tuhan. Alasannya adalah karena alasan teologis, yaitu karena kehidupan kita harus sesuai dengan natur Allah yang sudah menciptakan kita, yang sudah menyelamatkan kita, yang sudah memelihara hidup kita. Nah, alasan teologis inilah yang jauh lebih mendasar, yang jauh lebih fundamental daripada hanya sekedar alasan yang bersifat personal atau yang bersifat sosial tadi. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita menjadi orang Kristen yang betul-betul melandasi segala hal yang terjadi dalam kehidupan kita kembali kepada akarnya yang paling mendasar, yaitu bagaimana kita melihat hidup kita di dalam hubungannya dengan Allah, di dalam hubungannya dengan sifat-sifat Allah.
Karena memang kita dipanggil untuk menjadi gambar dan rupa Allah dalam hidup di dunia ini, di mana melalui kehidupan kita, perkataan kita, sikap kita, perilaku kita yang nyata, kita boleh memancarkan akan sifat-sifat Tuhan. Nah, itulah kesaksian yang akan senantiasa membawa orang bisa memuliakan Tuhan. Kalau kita melakukan hal-hal yang baik, karena kita melakukannya oleh karena hati yang bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita hidup kudus, karena kekudusan kita itu memancarkan natur Allah yang kudus adanya. Biarlah ini terus menjadi dorongan dalam kehidupan kita untuk mempunyai satu kehidupan yang sekali lagi terus dikenan oleh Tuhan, bersaksi bagi Dia sepanjang hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.